Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengerjakan soal PPPK 2021 Manajerial 2 masih paket 1. Ya, tanpa lama-lama langsung saja kita mulai mengerjakan. Penilaian orang lain terhadap saya ketika ada yang membutuhkan adalah A. Penuh pertimbangan dalam memberikan bantuan, B. Menghindar saat diminta untuk membantu orang lain, C. Individual, berorientasi pada kepentingan sendiri, D. Ringan tangan, membantu siapapun yang membutuhkan, E. Loyal terhadap kelompoknya, enggan membantu di luar kelompoknya. Menurut saya yang betul adalah ringan tangan karena ini yang paling positif ya. Lanjut, sebagai seorang abdi negara, saya akan A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku, B. Memilih posisi secara langsung berperan dalam pelayanan publik, C. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai tuntutan pekerjaan saya, D. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, E. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Karena secara profesional, maka saya memilih A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Lanjut, ketika menghadapi suatu keluhan atau komplain dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan itu pada atasan saya, B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalannya, C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu, D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan, E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah, di sini yang langsung dipraktikkan adalah mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. Lanjut, seorang teman Anda bertugas di loket pelayanan tiba-tiba pingsan karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Anda yang sedang bekerja diminta menggantikan di loket karena menurut penilaian atasan tugas yang Anda kerjakan tenggang waktunya masih lama. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menuju loket pelayanan masyarakat, B. Melayani di loket dan sambil menyelesaikan tugas sendiri, C. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar bisa bertugas di loket, D. Mencari teman lain yang bebannya lebih ringan untuk membantu, E. Membantu pemulihan teman agar dia bisa segera bertugas kembali. Dari opsi ini kita akan langsung menuju ke loket dan melayani masyarakat karena waktu kita masih lengkap. Lanjut, Edo tumbuh dalam keluarga yang cukup sukses. Ayah seorang profesor dari salah satu universitas terkenal, sementara ibunya menjadi direktur di salah satu bank pemerintah. Kakak Edo merintis dunia politik dan sudah mulai dikenal di masyarakat. Adiknya pernah menjadi juara Olimpiade Fisika tingkat nasional. Orang tua mengharapkan Edo memiliki prestasi seperti mereka. Sementara Edo saat ini masih kuliah dan merasa prestasinya biasa-biasa saja. Jika Anda Edo, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. B. Tidak akan membuat hal tersebut menjadi beban karena setiap orang diberi kemampuan yang berbeda. C. Berusaha semampunya sesuai dengan kapasitas yang saya punyai. D. Mencari tentor agar prestasi saya menjadi naik. E. Pasrah pada Tuhan karena nasib orang sudah ada yang mengatur. Yang paling positif adalah memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Lanjut, Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih menjadi ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya menjadi berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk diubah. Jika Anda menjadi anggota pecinta alam tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Dion untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Dion agar dia tahu kesalahan yang dia buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Dion berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia berbeda. Karena di sini adalah organisasi ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk supaya organisasi itu tetap solid dan tidak pecah. Maka saya memilih A. Mengajak teman-teman lain untuk memberi masukan ke Dion sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang paling positif adalah
A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. B. Butuh waktu untuk bergaul dan secara akrab dengan orang lain. C. Mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. D. Cenderung kurang adaptif terhadap perubahan. E. Mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Yang paling positif adalah A. Mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lanjut. Saya dipindah secara mendadak ke unit kerja sistem informasi yang belum pernah saya tekuni selama ini. Yang saya pikirkan adalah A. Mengapa karir saya harus dipersulit? B. Apakah terdapat alasan politis di balik mutasi kerja saya? C. Mungkinkah saya bernegosiasi untuk berpindah ke tempat lainnya? D. Apa yang harus saya lakukan di tempat kerja yang baru? E. Bagaimana saya bisa memahami bidang kerja yang saya yang baru secara cepat? D dan E positif, tapi yang lebih positif adalah di sini karena ada saya yang bidang kerja saya yang baru memahami bidang kerja saya yang baru secara cepat. E. Sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya adalah A. Meminta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update segera mungkin dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Yang paling positif adalah bergerak cepat dan mencoba sendiri. Lanjut, Darto baru saja diterima bekerja di salah satu pabrik pengolahan logam. Sebagai pegawai baru, tentu Darto belum terlalu mengenal jenis-jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam, tiba-tiba Darto ditugaskan manajernya untuk menyelesaikan tugas seorang rekannya yang tiba-tiba memutuskan untuk keluar dan berhenti bekerja. Darto jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan itu, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memang memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track record Darto sebagai mahasiswa lulusan terbaik. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan Darto? A. Meminta orang lain mengerjakan asalkan bisa selesai tepat waktu. B. Segera berusaha memulai dan menyelesaikan sebisanya saja yang penting selesai. C. Tidak perlu buru-buru menyelesaikan karena pekerjaan tersebut bukan merupakan tugas pokoknya. D. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. E. Mempertanyakan dan menawarkan manajernya karena merasa takut hasilnya tidak maksimal. Yang paling positif adalah ini. Segera berusaha memulai untuk menyelesaikan tugas itu dan berusaha menyelesaikannya sesempurna mungkin. Bila jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang akan Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. C. Marah-marah dan mengeluh. D. Panik dan gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa dan melakukan protes. Yang paling positif adalah ini. Tertantang, bersemangat dan segera menyesuaikan diri. Lanjut, atasan Anda hari ini tidak berada di kantor. Teman Anda mengajak Anda untuk bekerja dengan lebih santai. Sikap Anda A. Tetap di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. B. Mengikuti ajakan dan bersantai. C. Ragu-ragu. D. Jika memang tidak ada yang mengawasi, boleh saja bersantai. E. Melihat teman yang lain. Jika banyak yang bersantai, baru ikut bersantai. Yang paling positif adalah ini. Tetap bekerja di meja dan menyelesaikan pekerjaan Anda. Lanjut, jarak dari rumah ke kantor Anda 30 menit dengan bus. Tanpa diketahui sebelumnya, hari ini kendaraan umum melakukan aksi mogok beroperasi. Akibat kejadian tersebut, saya tetap menunggu siapa tahu seseorang akan memberikan saya tumpangan. B. Saya berusaha menghentikan kendaraan yang lewat untuk mendapatkan tumpangan. C. Saya akan berjalan kaki secepat mungkin. D. Lebih baik pulang dan tidak usah masuk kerja. E. Saya akan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. Di sini yang paling positif adalah tetap melanjutkan dengan berjalan kaki sambil berusaha mencari tumpangan. E. Lanjut, pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Ada pegawai baru yang bersikap tidak sopan terhadap Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut bersikap tak ramah dan memusuhinya. B. Ingatkan dengan baik agar lebih ramah. C. Tidak perlu ikut campur karena bukan urusan saya. D. Mendoakan yang terbaik untuk hal tersebut. E. Melaporkan pada atasan agar segera ditegur. Yang paling positif adalah mengingatkan dengan baik-baik dan agar lebih ramah. Lanjut, jika saya sedang mengantri kemudian ada seorang di belakang saya yang menyerobot antrian,
Reaksi saya adalah A. Saya diam saja. B. Jika orang tersebut terlihat kasar dan berbadan besar, maka lebih baik saya diam demi keamanan saya. C. Saya menegurnya. D. Saya menggerutu. E. Saya laporkan kepada petugas. Untuk kejadian seperti ini, yang paling berani adalah saya menegurnya. C. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, saya senang. A. Pekerjaan saya yang menantang. B. Bekerja tanpa mengenal waktu dan pamrih. C. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. D. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas yang baru. E. Pekerjaan yang rutin. Di sini ketika menjadi pribadi, ya, yang saya pilih adalah bekerja dengan standar hasil yang tinggi, karena itu menunjukkan kualitas diri kita sendiri. Lanjut, kemudahan akses informasi via internet saat ini menurut saya A. Tergantung pada pemakaiannya. B. Mengganggu kinerja secara umum. C. Mengganggu hubungan interpersonal. D. Mempermudah belajar secara mandiri. E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Karena kita seorang yang terbuka dan modern dan nggak takut dengan perubahan, maka saya pilih E. Memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Lanjut, respon saya ketika dihadapkan dengan perubahan yang mendadak adalah A. Bingung bagaimana harus bersikap. B. Penuh harapan akan perubahan. C. Tertekan karena cemas akan dampak yang akan terjadi. D. Pesimis karena tidak dilibatkan dalam proses awal. E. Berhati-hati memetakan dampak politis perubahan. Oke, karena kita harus adaptif dengan perubahan, yaitu saya pilih B. Penuh harapan akan perubahan. Lanjut, saya melakukan kesalahan dan itu berakibat buruk pada semuanya. Sikap saya ketika menghadapi hal tersebut. A. Menyesali kesalahan saya, perbuatan saya. B. Meminta maaf pada semua pihak yang terkena akibat kesalahan saya. C. Melakukan introspeksi diri, meminta maaf pada semua pihak, dan meningkatkan kinerja agar tidak terjadi lagi. D. Menyalahkan diri saya sendiri karena sudah membuat semua orang jadi terkena akibatnya. E. Menerima kesalahan tersebut dengan lapang dada. Di sini kita harus menunjukkan ada introspeksi diri, permintaan maaf semua pihak, dan meningkatkan kinerja lagi agar tidak terjadi lagi. Selesai, langsung kita submit. Kita bisa melihat skornya. Oke, total poin yang betul adalah 18 dari 19 soal. Jadi untuk ke 18 soal tidak perlu kita cek, tapi untuk satu yang salah coba kita lihat di bagian mana. Oh, ini. Yang salah di pertanyaan sebagai bagian dari penerapan sistem informasi yang baru, setiap pegawai kantor di kantor saya diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Online maksudnya. Tindakan saya adalah A. Minta bantuan pendampingan karena keterbatasan saya di bidang teknologi. B. Menunggu rekan kerja yang lain untuk melakukan update dan mengikuti cara mereka. C. Melakukan update segera mungkin dan dengan meminta bantuan dari tim sistem informasi. D. Mengabaikan pekerjaan tersebut dengan harapan sistem tersebut masih dalam percobaan. E. Mempelajari cara melakukan update dan data apa saja yang harus dimasukkan dalam sistem. Oh, di sini tadi belum ada kunci jawabannya, tapi kita bisa melihat kunci jawabannya. Tapi kunci jawabannya ini yang C ini.
Oh tidak, ternyata kunci jawabannya tetap di yang E. Ternyata ini kunci jawabannya, karena kunci jawabannya tidak ada, ini kunci jawabannya di E. Jadi salah soal. Cukup sekian simulasi soal BPPK 2021 manajerial 2 paket 1. Sampai bertemu di simulasi soal lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.